Jokowi masih hidup, oleh karena itu adililah segera Jokowi itu. Kalau pemerintah hari ini mengadili berbagai kasus korupsi, termasuk di lingkarannya sendiri, saya berhenti mengkritik pemerintahan ini. Yang lebih menarik dari hal itu adalah KPK tidak bisa mengaudit tanpa persetujuan DPR dan juga Dewan Pengawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada informasi terbaru seputar drama politik Indonesia. Khususnya saat ini yang kita ketahui yaitu soal Danantara. Sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya bahwa Danantara akan ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 24 Februari 2025 seperti yang dijanjikan oleh Prabowo Subianto. Lalu ini nih, yang lebih menarik saat ini dari Danantara selain untuk mengelola aset yang dimiliki oleh Indonesia dari berbagai BUMN yang ada, selain itu juga Danantara ini gitulah pokoknya ya, kalian tahu sendiri. Ya, ada Jokowi dan SBY sebagai Dewan Pengawas. Dalam hal ini, yang lebih menarik dari hal itu adalah KPK tidak bisa mengaudit tanpa persetujuan DPR dan juga Dewan Pengawas. Ini lembaga audit ya, lembaga pemberantasan korupsi yang harusnya independen, tapi kok masih minta izin gitu loh. Ini kan nggak masuk akal sebenarnya. Ayolah kita open minded. Tidak akan pernah bisa percaya dengan rezim ini akan kembali benar. Kalau presidennya malah meneriakkan hidup Jokowi. Saya mau katakan, Jokowi masih hidup, oleh karena itu adililah segera Jokowi itu. Karena banyak sekali kasusnya yang terpampang di depan mata kita, tapi tidak kemudian dihukum apapun. Gratifikasi pesawat jet pribadi itu apa ceritanya? Masihkah presiden teriak hidup Jokowi karena keluarganya tidak tersentuh? Padahal pesawat jet pribadi itu jelas, terang benerang, ada gratifikasi. Lalu kita mendenial itu dan kemudian bercerita siapapun yang mengungkit kasus ini adalah orang-orang nyinyir yang anti dengan berbagai kebijakan pemerintah. Saya yakinkan Bang, kalau pemerintah hari ini mengadili berbagai kasus korupsi termasuk di lingkarannya sendiri, saya berhenti mengkritik pemerintahan ini. Tapi kalau kemudian dia hanya mengejar lawan-lawannya dan membiarkan apa yang terjadi di lingkarannya, semua ini omong kosong. Tidak akan ada orang yang percaya dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Kalau teman-teman di pemerintah ingin bersiap dan menganggap ini semua bayaran, silahkan. Tapi ini tanda-tanda zaman. Kalau anak-anak muda sudah tidak nyaman, bersiaplah. Mungkin tidak hanya kursi Anda dijungkir balikkan. Mungkin tatanan baru hendak mereka ciptakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Satir dan kenyataan seringkali tipis banget guys bedanya. Ini coba deh lo bayangin nih. Seorang presiden yang dulu berseberangan dengan Jokowi. Sekarang teriak, hidup Jokowi. Di depan ribuan kadernya loh ini. Lalu nih, mahasiswa yang turun ke jalan protes kenaikan UKT, tapi pemerintah malah sibuk bagi-bagi kursi ke lebih banyak orang loh ini. Lalu, ada pejabat yang seharusnya nih menenangkan publik, tapi justru kalau menurut gue bikin blunder guys. Yang bikin rakyat makin ingin kabur aja dulu nih. Selamat datang guys di Politik Indonesia. 2025 adalah tempat drama lebih seru dari serial di Netflix. Nah, ini sejak Pilpres nih, 2024 selesai nih. Ada dong dua kelompok yang nggak bisa move on. Oke? Satu teriak
adili Jokowi. Karena menganggap nih, kebijakannya bikin ekonomi ambyar. Nah, yang satu lagi, wah ini masih ngefans banget. Berharap bahwa Jokowi tetap punya pengaruh meski udah lengser, guys. Tapi di tengah panasnya perdebatan nih, Prabowo dong malah bikin plot twist menurut gua. Mengakui bahwa dirinya bisa jadi presiden karena ditolong Jokowi. Lalu nih, dengan penuh semangat, doi teriak, hidup Jokowi guys, di depan pendukungnya. Nah sekarang pertanyaannya nih, ini ketulusan atau hanya strategi politik? Ayo, gimana menurut lo? Ini kalau jujur ya, hubungan Prabowo dan Jokowi ini mirip musuh bebuyutan yang akhirnya jadi bestie. Dulu doi rival, iya kan? Sengit bro. Sekarang Prabowo malah teriak hidup Jokowi. Bahkan nih, kabinet gemoy yang doi bentuk nih, banyak kursi yang masih dijaga oleh orang-orang Jokowi. Harusnya nih, kan doi teriaknya apa? Harusnya ya idealnya, hidup rakyat dong. Orang yang milih kan mereka rakyat, iya kan? Nah. Orang yang milih kan mereka rakyat, iya kan? Nah, tapi apakah nih pertanda Prabowo benar-benar di bawah bayang-bayang Jokowi? Ayo, pertanyaan nih. Atau ini cara cerdas guys buat jaga kestabilan politik nih, biar nggak ada tsunami dari pihak yang kecewa. Nah, ini yang jelas politik kita ini makin sulit diprediksi menurut gue. Kadang ini lebih seru dari teori konspirasi di medsos cuy. Nah, ini yang kocak ya di Ulta Gerindra. Prabowo mendadak lepas rem saat menanggapi nih beberapa kritik. Doi nyeletuk ndasmu. Lalu gimana reaksi publik? Campur aduk guys. Ya, sebagian nih bilang ini gaya kepemimpinan baru karena belak-belakan, nggak basa-basi. Sebagian lagi nih merasa ini kurang elegan untuk seorang presiden. Seorang kepala negara, karena apa? Seorang kepala negara udah seharusnya guys menanggapi kritik itu dengan bijak, gitu kata sebagian orang. Apalagi ini bukan kali pertama loh beliau ini sebut ndasmu. Beneran. Tapi justru disitulah guys letak daya tariknya nih. Publik sekarang ingin tahu apakah Prabowo akan terus mempertahankan gaya bicaranya yang meledak-ledak. Atau nih, ini cuman fase awal aja. Sebelum doi ini mulai jinak setelah merasakan kursi empuk RI 1. Nah, gimana menurut lo? Yang pasti, politik kita baru aja nih mendapatkan karakter utama yang jauh dari kata membosankan guys. Karakter utamanya baru nih dari si mantan. Beda banget.